satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan dua orang berani, kan udah berubah lagi, ya kan? Ya, satu orang takut ditambah satu orang takut, minimal ada dua orang setengah berani minimal, ya, kan? benar, tambah lagi satu orang lagi berani, apalagi 4 orang berani. Ya. Terus ada satu orang itu yang sudah punya ilmu, ya. Ke tempat seangker apapun dia nggak takut, karena dia hafal doa mau makan. Ya. Jadi begitu dengar ada jin dia langsung ngomong, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jinnya langsung kabar. Jinnya langsung kabur. Kenapa? Oh, gua mau dimakan gitu. Ya. Bahwa akal kita itu oleh Allah sebelum datangnya Quran, sebelum datangnya dalil, sejatinya fitrah kita itu sudah bisa menemukan Allah. Bisa menemukan Allah. Yang penting itu. Tetapi banyak orang yang pintar juga, mohon maaf, sampai mendapatkan hadiah Nobel, profesor, doktor. Nah, yang begitu gimana? Kemudian tidak bisa menemukan Allah. Nah, ini kita kembali ya. Yahdi mayasya wa yudillu mayasya. Yang memberi hidayah itu Allah, yang memberikan membuat orang sesat Allah. Tapi tugas kita terus mengambil sebab untuk mengingatkan mereka untuk ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayat-Mu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya dari-Mu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum kita kaji Aqidatul Awam sebagai kitab yang kita kaji malam ini, ya, di layar sudah muncul nggak nazamnya? Ya. Ada enggak? Jadi kita walaupun nggak semua, tapi beberapa sampai kita mulai 2 baris aja dulu. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Kita ulangi lagi ya, coba itu aja dulu ya. Nah, daripada satu kitab semua dihafalnya, belum sanggup. Belum muncul ya di layar ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Nah, itu ya sudah ya. Sudah muncul di layar. Bisa dibaca. Ya. Jadi abda'u bismillah, nanti Ustadz Rasyidin akan jelaskan ya sebagai bagian kita dari tertib kita dalam menuntut ilmu, yang ini kalau bisa dihafal semua ya. Nanti pelan-pelan aja kita hafalnya ya. Coba kita ulang sekali lagi. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ya, kitab ya, bagian dari kitab Aqidatul Awam ini bisa menjadi bagian yang terbaik dalam hati kita ya. Hati kita menjadi terang bercahaya karena nama-nama Allah yang disebut ya. Saya menyerahkan langsung kepada Ustadz Ahmad Rasyidin untuk membahas tentang kitab Aqidatul Awam, dan kita insya Allah akan masuknya di udah bab mana Ustadz ya, kita baru bab awal. Masih meneruskan kemarin pengertian akidah, kemudian pengertian ahli sunnah wal jamaah, kemudian nanti di Aqidatul Awam itu mengetahui sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiznya Allah. Baik. Maka hari ini kita akan belajar kembali tentang di muka bumi ini ada hukum-hukum yang berlaku. Baik, siap. Kepada Ustadz falyatafadhal masykuran. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi
Sumausun ila Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumausun ila Syekh Ahmad Marzuki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang kita doakan, kita muliakan bersama Al-Ustadz Nasrullah dan seluruh Wadia Bala Magnet Rezeki dan keluarga besarnya. Hadirin hadirat yang hadir di roof ya. Hari ini kita ada di roof Magnet Rezeki Center, nanti akan tiba waktunya kita ada di roof Masjidil Haram. Amin ya rabbal Saya mohon izin akan mendahului nanti tanggal 25 Juli ya. 25 Juli. Insya Allah berangkat. Oh, bentar lagi. Insya Allah. Amin. Baik ya, mari kita masuk surga sebelum sampai surga. Di surga tidak ada satupun yang cemberut. Maka di majelis ini, mari kita menjadi ahli surga dengan tersenyum. Di surga senyumnya diukur, ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Mulai, bismillahirrahmanirrahim, celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan sambil dengerin ngaji tapi gue. Baik, kita melanjutkan ya. Dari ini PDF-nya ada, bukunya ada. Ini buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terjemah syarah Aqidatul Awam, ditulis oleh ulama Indonesia Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad ya. Di layar ya. Baik ya. Sebelum kita masuk kepada Aqidatul Awam, Aqidatul Awam itu membahas apa? Salah satu yang terpenting adalah membahas 3 sifat apa yang melekat kepada Allah. Sifat wajib, sifat mustahil, sama sifat jaiz. Nah, ketiga hal ini terangkum dalam apa? Dalam hukum akal. Perhatikan ya. Jadi kalau kita belajar ya, hukum itu di muka bumi ini ada 3. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. 1 hukum akal, 2 hukum adat, 3 hukum syariat. Jadi kita itu kalau belajar ya akidah, maka tidak bisa dipisahkan dengan akal. Dan dalam fikih, akal masuk kepada syarat wajib ibadah. Siapa yang wajib sholat? Orang Islam yang berakal. Balik dulu. Balik. Yang ketiga, akal. Tangannya dulu gini, ya. balik. Siapa yang wajib sholat? Orang Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah balik. Balik. Kumisen. Kok kumis Ustadz? Kalau selain itu kan susah ngasih tandanya ya. Ya tanda perempuan kan nggak enak. Balik. Begini kan nggak enak ya. Balik ya. Ya balik. Yang ketiga akalnya sehat. Akalnya sehat. Nah, antara tadi akal itu penting. Dan kalau dalam definisi kitab yang lebih tebal, akal itu apa? Nur yang diberikan kepada manusia oleh Allah yang sifatnya halus sejak ruh ditiupkan. Masya Allah. Kapan sempurnanya? Kalau sudah balik. Jadi harusnya orang balik itu akalnya sudah sempurna. Yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil itu nur yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebelum dia belajar wahyu atau sebelum belajar agama. Harusnya kan dalam hadis diterangkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, akal itu ada di dalam fitrah. Nyambung? Ini kalau bahas ilmu tauhid atau ilmu kalam ini memang rada sedikit ngebul ya, jadi pelan-pelan. Dan tapi memang menarik sekali Ustadz, karena agama yang lain ini nggak masuk akal. Sementara agama Islam masuk akal, Ya. gitu Ustadz ya. Ada sesuatu yang masuk akal, nyambung, ada yang kemudian tidak masuk akal, kita yang maju iman. Iya. Ya, jadi mayoritas akal kita nyambung. Tapi ada sesuatu yang kemudian akal belum sampai, ya, maka kita kedepankan iman. Tidak boleh, ini nggak masuk akal, kita aja yang akalnya belum sempurna. Ya. Baik. Ya. Kalau secara istilah bahasa Arab di sini diteruskan, apa itu hukum akal ya di dalam terjemah yang ditulis oleh guru kita bersama, Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad dari Jember.
membicarakan sesuatu termasuk juga ilmu tauhid tentu tidak lepas dari hukum-hukum akal. Jadi akal tadi sudah saya sampaikan, ini sudah ada air saya. Aman, aman ya. Gelasnya 2. Ya. Akal itu apa? Ya, nur yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang lembut bersamaan dengan ditiupkannya ruh ke dalam diri kita. Ya, bersamaan itu juga nanti kalau kita bahas ilmu tazkiyatun nufus, tidak di sini ada yang namanya syahwat, tertarik kepada lawan jenis. Itu sama, semuanya apa? Istilahnya senjata-senjata yang diberikan oleh Allah untuk kita sempurna sebagai manusia. Dan akal itu yang membedakan kita dengan hewan. Ya. Kalau hewan punya otak, tapi tidak ada akalnya. Ya, makanya sekali dititahkan oleh Allah untuk makan rumput, maka dari dia pertama kali hidup sampai dengan meninggal, dia makan rumput terus. Nah, di sini diterangkan, ya, apabila kita menerima sesuatu keterangan atau informasi, maka akal kita tentu akan menerima dengan salah satu pendapat atau kesimpulan hukum akal sebagai berikut. Ya, terima kasih. Semoga yang nganterin air segera berangkat haji. Amin, amin. Apalagi yang minum segera haji lagi. Amin. Yang amin segera berangkat haji. Amin. Dan yang nonton. Yang nonton apalagi YouTube, segera ya. beli dinar, ya. Ya. Ya, yang belum punya dinar, ya segera punya dinar. Yang belum punya pasangan segera punya pasangan. Amin ya Allah. Ibu-ibu khususnya yang nonton maupun yang hadir, yang minum teh hijau dan kawan-kawannya setelah ngaji ini turun 3 kilo, insya Allah. Khusus ya. Kita kembali ya, akal kita itu kalau ada informasi, ada ilmu, ya, maka hukum akal kita itu akan merespon 3 hal. Yang pertama benar, kemudian percaya. Benar dan percaya, Ya, dicatat. ya. Ya. Jadi kalau ada informasi misalkan ya, misalnya ya, orang sudah tahu magnet rezeki, pendirinya Ustadz Nasrullah. Maka begitu pendiri magnet rezeki datang, ya, begitu dicocokin Ustadz Nasrullah benar. Nah itu namanya sesuai dengan Yang difoto sama yang datang sama. Sama. Nah, ini berarti ya, dibenarkan. dibenarkan oleh akal. Begitu ngomong pendiri magnet rezeki datang, yang datang saya, ya itu yang kedua langsung mengingkari dan tidak percaya. Oh, Itu nggak ya. mungkin. Nggak mungkin. Mukanya beda. Mukanya beda, logatnya satu logat pare-pare, yang satu logat Jawa, kan? Iya. Iya, Ki. Ya. Gimana orang Sulawesi belakangnya? Nggak begitu, Ji. Biasa makan ikan. Nggak ada ikan. Nggak ada ikan di sana, adanya ikan. Ya, Nggak setiap ada hari. ustad, adanya ustaz. Ya, tiap hari makan ikan. Iya. Bukan makan, tapi makan. Makan. Jadi satu membenarkan dan mempercayai. Yang kedua, Kalau cocok. Yang kedua, mengingkari dan tidak percaya. tidak percaya. Yang nomor 3, memungkinkan artinya itu so-so. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa enggak. Nah, Yang datang ternyata adik saya. ya ternyata adiknya Mukanya mirip-mirip. Logatnya mirip-mirip. Logatnya Ya. mirip. Tapi begitu baca Quran beda. Loh. Iya. Gitu. Ya. Jadi putusan akal atau hukum akal yang pertama, istilahnya dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu akidah namanya wajibul akli atau wajib akli. Secara akal wajib. Ya, wajib karena apa? Informasinya benar, kita wajib percaya. Ya. Bahasa lainnya gini, contoh, bapak itu lebih dulu dari anak. Pasti. Pasti. Nah, ini wajib akal. Wajib akal. Kalau ayam sama telur mana duluan? Nah, itu tadi, Ya. itu perdebatan. Itu jais. Jais. Ya. Tergantung ya enggak? Ya. Kalau bapak pasti lebih dulu dibandingkan dengan anak. Nah, ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Pasti. Ya. 2 kali 2 sama dengan 5? Salah itu. Mustahil. Itu. Iya. Ternyata enak ya belajar karena kita mau belajar. Kalau enggak ya. Tapi kalau seandainya anak bocah Ya. baru 2 tahun atau 5 tahun, Ya. 2 kali 2 dia bilang 7. Ya. Berarti karena belum berakal. Belum berakal, belum Belum sempurna. sempurna akalnya. Ya. Iya. Jadi kalau ada orang sudah dewasa nggak sholat, kita husnudon. Iya, Mungkin akalnya belum sempurna. Iya. Kalau zaman dulu sebelum belajar tauhid saya ngomong dia mungkin gila, itu terlalu kasar. Iya. Kan lawannya tidak berakal itu gila Iya. kan? Mungkin katanya obatnya belum selesai. Nah. Iya. Tapi itu kan mohon maaf, lebih baik kita ikuti Sayyidina Umar bin Khattab. Mendingan kita husnudon salah daripada suudon benar. Iya. Husnudon. Siap. Lama-kelamaan gak stand up komedi. Gak apa-apa ya. Saya madhabnya ikut Gus Baha, ngaji itu harus gembira. Kalau di tempat kerja ada target dimarahin bos, pusing. Di jalan macet, mohon maaf.
Di rumah suami dimarahin istri, istri dimarahin suami. Di tempat ngaji nggak bahagia, mau bahagia di mana ya? Nanti datang ke warung remeng-remeng ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita lanjutkan ini ya. Jadi halaman berikutnya Ustaz ya. Jadi wajib akli. ya. Yang kedua disebut muhal atau mustahil. Ya, ini contohnya kalau di buku ini wajib menurunkan akal. 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau pecahan matematika, 1 itu sama dengan 1/3 dari 3. 1 itu setengah dari 2. Pokoknya sesuatu yang tek tek tek. Nah, termasuk Tuhan itu ada, akal harusnya langsung wajib terima. Karena sesuatu itu tidak mungkin ada kecuali ada yang menciptakan. Atau sesuatu itu nggak ujuk-ujuk ada. Iya. Ini udah mulai masuk bahasan ke wajib, sifat wajib Allah nomor 1. Belum. Ini biar contohnya aja biar kita paham. Ya, yang kedua ini clear ya, yang 3 ini ya. Ada yang belum paham? Paham? Hanya punya 3 pilihan. Ya kan? Akal hanya punya 3 pilihan. Tidak ada pilihan yang keempat, tidak ada pilihan yang kelima. 1 benar, informasinya cocok, percaya dia. Yang kedua nggak benar, maka nolak. Ya, dan ini mustahil. Dan yang ketiga ya mungkin, ya mungkin benar, mungkin tidak. Ya. Nah itu yang ketiga namanya jaiz. Jadi sebenarnya ilmu tauhid itu masuk dalam ilmu logika juga Ustaz ya? Iya, kalau dalam dunia kita teman-teman yang santri benar-benar belajar, selain belajar ilmu Al-Quran, hadis, itu ada namanya ilmu logika, bahasa Arabnya namanya ilmu mantik. Mantik itu yang dipelintir-pelintir gimana pun itu ada jawabannya dan tidak bisa dibantah ya. Kita masuk ke yang ketiga ya. Jadi yang pertama benar, percaya. Yang kedua tidak benar, langsung otak menolak. Yang ketiga jaiz, mungkin. Ya, contoh, si fulan nanti akan mempunyai anak. Jadi orang menikah itu mungkin punya anak, mungkin tidak punya anak. Nah, ini Ustadz ada pertanyaan nih dari peserta dari YouTube. 2 kali 2 itu 4. Tapi akar 16 juga 4. Log 10.000 juga 4. Tahu nggak nih log 10.000 nih? Ya. Ustadz yang jawab kan, Ustadz sarjana kimia. Gimana nih Ustadz? Ya. Lah ya, apa namanya, itu kan kalau matematika itu sesuatu yang pasti. Harusnya akal itu, itu matematika, pasti benar. Nah kalau ini kan sebenarnya cara untuk mendapatkan angka 4. Ini kan cuma contoh 2 kali 2 ya 4 ya pasti benar. Terus akar 16 4 ya pasti benar karena ini ilmu pasti. Nanti kan ada yang begini, 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang berani, kan udah berubah lagi. Iya kan? 1 orang takut ditambah 1 orang takut, minimal ada 2 orang setengah berani minimal, kan? Benar, tambah lagi 1 orang lagi berani, apalagi 4 orang berani. Terus ada 1 orang itu yang sudah punya ilmu, ke tempat seangker apapun dia nggak takut, karena dia hafal doa mau makan. Jadi begitu dengar ada jin dia langsung ngomong, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jinnya langsung kabar. Jinnya langsung kabur. Kenapa? Oh, gua mau dimakan gitu. Iya. Kalau ilmunya SDM lain lagi Ustaz. 2 penjahit produktivitasnya 10. Ditambah 2 penjahit produktivitasnya jadi tinggal 30. Jadi tinggal 15. Karena ternyata dua-duanya pada ngegosip. Nah itu cabangnya seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan ya belajar. Tapi nggak sampai ke sana sebenarnya Ustaz. Kita lagi ngomong ini dulu bahwa akal kita itu oleh Allah sebelum datangnya Quran, sebelum datangnya dalil, sejatinya fitrah kita itu sudah bisa menemukan Allah. Bisa menemukan Allah. Yang penting itu. Tetapi banyak orang yang pintar juga, mohon maaf, sampai mendapatkan hadiah Nobel, profesor, doktor. Nah, yang begitu gimana Ustaz? Kemudian tidak bisa menemukan Allah. Nah, ini kita kembali ya. Yahdi mayasya wa yudillu mayasya. Yang memberi hidayah itu Allah, yang memberikan membuat orang sesat Allah. Tapi tugas kita terus mengambil sebab untuk mengingatkan mereka untuk ingat kepada Allah. Karena ateis itu mereka bukannya mereka nggak paham ilmu matematik, tapi mereka ketika ditanyakan apakah ada Tuhan gitu, mereka bilang nggak ada. Gitu. Nggak ada. Tapi mereka mengingkari fitrahnya sendiri. Mengingkari fitrah. Kalau orang kesandung gitu, mulutnya pasti ngomong Oh, yang di sini ngomongnya wow keren. Macam-macam lah, pokoknya sudah latihan ya. Karena sudah dilatih dikit-dikit keren, macet keren, mentret keren, semuanya keren. Tapi pada dasarnya sebelum ada pelatihan apapun, mau orang Mesir, orang Korea, apapun, ngomongnya menurut penjelasan beberapa ulama, itu refer kepada Allah.
Masya Ya Allah gitu loh. Ya Allah. Bahkan film action ya yang kelihatannya orang yang nggak pernah ke gereja, kalau agama lain itu tetap aja kalau ada apa-apa, oh my God, ya, Oh my God. ya, tulisannya oh my God kan. Ya, Ya. ya, ya. Jadi siapapun itu tidak bisa nggak nyebut nama Allah, ya Tuhan gitu. Ya, ya. Karena itu fitrah dari dalam. Akalnya mengajak kepada seperti itu. Jadi tauhid itu bisa disebut sebagai ilmu yang ya satu fitrah, dua logika, Ya. ya, dan yang ketiga ya dia adalah ya tadi fitrah Ya. ya, fitrah dan logika. Kita kembali kemarin, kita hanya menyebut nama akidah. Akidah itu artinya apa? Sama dengan akad, mengikat. Kita mengikatkan diri Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad. Jadi kalau tidak diikat, maka otak atau akal kita akan mengikat kepada yang lain. Baik. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Ya, sudah habis belum waktunya, Ustadz Abus? Gara-gara naik ke atas itu saya lihat boxnya nasi mandi, jadi saya ingin cepat selesai di pengajian ini. Yang nonton di YouTube ya, kesini kalau mau makan nasi mandi ya. Kita lanjutkan ya. Hukum kedua ya disebut dengan hukum kebiasaan atau hukum adat. Ya, jadi yang pertama hukum apa? Akal. Akal itu cuma 3 tadi sudah di highlight oleh Ustadz Nas. Ya benar, percaya, tidak benar, mengingkari atau jaiz. Ya, kemungkinannya ada. Ya. Yang kedua namanya hukum kebiasaan atau adat. Ya, banyak orang telah biasa melihat api dapat membakar kertas. Jika orang berpegang teguh pada kebiasaan yang telah diketahui berulang-ulang, maka disepakati bahwa api itu pasti dapat membakar segala macam kertas. Dan apabila dikatakan sebaliknya, ia mengatakan mustahil atau muhal atau heran dan seterusnya. Saya membawa kitab lain ditulis oleh ulama Indonesia juga, namanya Syekh atau Yai Haji Soleh Darat. Ya, di sini diterangkan hukum adat adalah menetapkan hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Bisa dipahami? Ini dulunya bahasa Jawa terus diterjemahkan bahasa Indonesia, jadi harus pelan-pelan. Hukum adat itu apa? Menetapkan hubungan antara sesuatu dengan yang lain atau meniadakannya karena berulang kali terjadi dengan adanya kemungkinan yang berbeda. Islam banyak adat kemudian jadi ibadah. Contoh Ustadz, orang kalau makan itu pasti kenyang enggak? Kenyang. Ya. Tapi makan pasti kenyang yang adat itu jadi ibadah. Gara-gara sebelum makan membaca bismillah. Maka nanti pertama kali akidatul alam itu abda'u bismillah. Betapa pentingnya bismillah. Bismillah itu merubah hanya adat bisa jadi kemudian menjadi ibadah. Nah, kalau yang namanya hukum akal wajib, mustahil, jaiz. Clear ya? Clear. Maka ya di kitab ini nggak ada, tetapi di yang saya bawa ada. Yang pertama adalah hubungan antara yang ada dengan yang ada. Ini bahasa ilmu tauhid itu. Jadi pertama adat itu hubungan yang ada dengan yang ada. Nanti Ustaz Nasrullah bagian yang menjahit. Ya, saya bagian motong-motong kainnya. Ya. Siap. Ya. Seperti adanya rasa kenyang karena makan. Saya ulangi, gara-gara orang makan maka ada kenyang. Kalau bahasa Arabnya wujud dengan wujud. Sesuatu yang wujud berhubungan dengan wujud. Wujudnya apa? Makan. Karena makan, kebiasaan makan mengakibatkan kenyang. Satu. Bisa disebut hukum kausalitas. Ya, kausalitas. Sebab akibat. Sebab akibat. Kalau makan pasti Kenyang. kenyang. Ya. Kalau ngantuk pasti Kalau ngantuk berarti nggak melek. ya. Nanti kalau sudah disebutkan semua kesimpulannya lebih mudah. Yang kedua, hubungan antara tidak ada dengan yang tidak ada. Jadi yang pertama ada dengan ada, yang kedua Tidak ada. tidak ada dengan tidak ada. Contohnya. Seperti tidak kenyang karena tidak makan apa-apa. Kalau orang mohon maaf tidak diberi hidayah Allah, yang gitu-gitu aja dibahas. Tapi ini akar dari seluruh. Kalau kita menguasai hukum akal, hukum adat, nanti satu lagi hukum syariat, bahagia terus kita. Iya, iya. Karena apa? Kita udah tahu, oh ini begini, gini begini. Dan memang ini adalah alat untuk mengenal Allah. Iya. Kalau kita untuk mengenal Allah ini perlu alatnya. Sehingga nantinya teman-teman semuanya berhadapan dengan ateis, ya, berhadapan dengan orang yang ingkar kepada Allah, punya caranya untuk melawan atau menjelaskan atau memberikan hidayah kepada. Ya. Termasuk yang paling
ujung dari rukun iman itu adalah percaya kepada qada dan qadar. Ya. Kita lanjutkan. Setelah kita paham hukum akal, yang kedua hukum adat atau kebiasaan. Kalau dalam ilmu statistika ada min, modus, median ya. Jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan kemudian disimbolkan menjadi adat. Yang pertama, hubungan antara yang wujud dengan yang adam. Yang wujud dengan yang wujud. Ada berhubungan dengan yang ada. Yang kedua, tidak ada ya relasi dengan tidak ada. Yang ketiga, hubungan antara wujud dan adam. Antara yang ada dengan yang tidak ada. Contohnya di sini orang lagi tidur terasa dingin karena tidak ada selimut. Jadi AC-nya 16, dia kedinginan. Kenapa kedinginan? Karena harusnya ada selimut. Dia enggak, apakah selimutnya ditidurin atau memang tidak ada selimut. Hubungan antara adam yang tidak ada dengan yang ada. Seperti ya, sesuatu itu terbakar. Ya. Kenapa? Karena ada air. Saya ulangi, yang tidak ada dengan yang ada. Contohnya di sini adalah sesuatu itu terbakar, tidak terbakar karena ada air. Tidak terbakar karena ada air. Kalau dia sudah kering, kena air kena jilatan api, maka dia terbakar. Ya. Karena dia masih mengandung banyak air, maka tidak terbakar. Jadi penetapan hukum adat itu yang terjadi. Ya, termasuk kalau dalam hukum adat kebiasaan masyarakat, tapi tidak bertentangan dengan syariah. Contoh, mau pergi itu diadanin. Kalau orang mau pergi ke haji itu diadanin. Ya, seperti itu. Baik, ya. Kemudian yang balik tadi, ya, hukum kebiasaan, hukum akal, perbedaannya di mana? Dalam kejadian semisal di atas, arti pasti dan muhal tidaklah sama dengan muhal, ya, menurut hukum akal. Itu hanyalah kepastian dari kebiasaan. Jadi yang penting tadi relasi dari 4 itu kita clearnya di situ aja. Ada sesuatu ada hubungan dengan yang ada. Yang tidak ada dengan tidak ada. Yang ada dengan tidak ada. Yang ada dan tidak ada. Kalau sudah paham senyum-senyum. Kalau belum paham mulek ya udah biarin ya. Jadi ngaji nggak semuanya harus paham. Nanti kalau semuanya paham minggu depan nggak kesini, dia langsung bikin majelis lagi. Yang terakhir kita harus paham ada namanya hukum ta'lifi atau hukum syariah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi ini kalau kita akalnya sudah bagus, kemudian adatnya sudah bagus, mengamalkan syariat nggak menjadi susah. Jadi kalau semuanya tadi berulang kali Ustadz mengatakan bahwa Islam itu salah satunya agama yang di dalam Al-Quran selalu ada ujungnya la'allakum tatafakkarun. Ya. Afala tatafakkarun. Apakah takilun? Apakah kamu orang yang berakal? Diulang-ulang seperti itu. Jadi kalau kita itu sudah paham bahwa diri kita ada akal yang harus dimanfaatkan untuk menyempurnakan kita sebagai hamba Allah, ada adat yang kita sudah paham, maka di atas itu semua untuk apa? Seperangkat untuk mengamalkan yang wajib, menjauhi yang larangan, jangan sering-sering mengerjakan yang mubah karena ngabisin umur, kalau ada yang makruh kalau bisa dihindari, apalagi yang haram. Kira-kira begitu. Siap. Jadi bisa disebut bahwa hukum akal itu sebenarnya lebih absolut, lebih pasti dibandingkan dengan hukum adat. Hukum adat itu bisa jadi berubah. Yang dulunya itu bisa betul, sekarang ini bisa nggak betul. Ya. Contohnya misalnya kayak di barat sekarang ya. Di barat itu dulu ya LGBT itu haram, tabu. Ya. Sekarang jadi halal. Meskipun secara hukum khususnya di Prancis ya seluruh hakim menolak. Berarti kan si hakim itu dalam tanda kutip akalnya masih sehat secara akal gitu loh. Ya. Maka ada pasangan nikah sesama jenis, mahkamah mahkamah tingginya di itu semua sepakat 48 hakim menolak. Tidak mungkin ya. Kemudian ini kan menjadi gini, salah satu tujuan pernikahan misalnya untuk biar ada keturunan. Akal langsung menolak. Masa dedi sama dedi kemudian ada anak kan? Mami sama mami seperti kemudian ya. Saya dengar cerita itu ada anak kecil, bapaknya tugas di Inggris, ya cerita sama ibunya itu, ibunya bingung menjelaskannya. Kok itu yang ngambil rapot teman saya?
Jadi Semuanya. bisa dikatakan sekarang peradaban barat itu meninggalkan hukum akal, Meninggalkan akal sehat ya. meninggalkan akal sehat. Ya, karena tadi ya dalam tanda kutip ya saking bingungnya sejatinya Iya. ya, saking bingungnya ingin Dan bisa disebut bahwa orang yang akalnya sehat, insya Allah bisa terbimbing kepada tauhid yang Ya. baik. Maka sekarang ini ya kita ini pendahuluan untuk masuk ke dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ini menjadi alat bagi kita bahwa secara akal masuk akal kok. Ya, contohnya tadi Ustadz menyebutkan tentang ada. Nggak mungkin nggak ada, gitu ya. Nggak mungkin tidak ada yang menciptakan kalau sesuatu barang. Contohnya misalnya nih gelas, gitu. Percaya nggak kalau gelas ini ya nggak ada yang buat? Nggak percaya. Nah, hukum akal langsung menolak. Gelas aja yang sederhana seperti ini pasti ada yang buat. Apalagi manusia yang kompleks. Apalagi alam semesta yang kompleks. Pasti ada yang membuat. Maka akhirnya ya ilmu kita sekarang alat ini akal menaklukkan nafsu kita. Akal menaklukkan nafsu kita yang mengatakan, saya nggak ada yang bisa mengatur-ngatur saya. Wong ya ini aja wujudnya ada karena yang menciptakan, maka manusia juga ya ada karena diciptakan. Ya, jadi akal sehat mengatakan bahwa manusia pasti ada yang menciptakan. Nah, nanti kita akan bicara tentang 20 sifat Allah. wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah dan satu sifat jaiz. Ada berapa sifat wajib? 20. Sifat mustahil? 20. Sifat jaiz? 1. Ya. Udah hatam itu. Udah hatam. Yuk kita sama-sama. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiri baki bila tahawuli abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi Suma sholatu salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Baik ya, untuk bahasannya memulai nadom, mari kita lihat bait pertama ya dan bait kedua untuk malam hari ini. Ya. Abda'u memulai ya, siapa? Si nadom atau si nadim namanya Syekh Marzuki. Ya, kalau kita mau belajar sedikit, nadom ini ya disusun oleh Syekh Ahmad Marzuki, bertemu dengan Rasulullah, kemudian didikte oleh Rasulullah, kemudian pas bangun beliau mencatatkan itu ya. Kemudian kalau di sini diterjemahkan oleh Kiai Abdul Somad, saya memuji dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa teman-teman santri, bismillahi dengan nama Allah. Ya, Ar-Rahman yang memberi fasilitas nikmat kepada siapapun, tidak peduli beriman atau kafir, taat atau maksiat. Sifat Allah Ar-Rahim ya, yang mencintai hanya yang beriman. Jadi sekali kita membaca bismillah, harusnya sudah lepas dari iri dengki kepada siapapun. Karena Allah sebagai pencipta kita memberikan nikmat itu kepada siapapun yang dikehendaki. Contoh yang paling sederhana, kita punya teman tidak pernah ibadah, ahli maksiat, duitnya banyak. Berarti Allah mendatangi orang itu dalam sifatnya Ar-Rahman. Ya, sifat Allah Ar-Rahim yang mencintai khususnya yang beriman, wabil khusus lagi di akhirat. Contoh balasan amal. Balasan amal itu cukupnya di akhirat. Siapa yang sholat jenazah pahalanya? Dinar khairur rozikin segede gunung Uhud. Jadi kalau kita sholat jenazah, misalkan rumahnya Cibarusah, sholat di Beji. Kalau Ar-Rahim langsung turun di dunia, maka panitia sholat jenazah ngotong-ngotong. Tahu ngotong-ngotong? Gotong
dinar khairur rozikin yang segede gunung Uhud. Dikasihkan kepada semua yang sholat jenazah. Masya Allah. Kira-kira masjidnya cukup enggak? Enggak cukup. Dibawa pulang ke Cibarusah, ngangkutnya pakai apa? Segede itu. Sampai Cibarusah mau disimpan kemana? Lipo Cikarang ketutup, Lemah Abang ketutup, sampai dengan Cikampek itu ketutup emas. Ya. Termasuk laki-laki ini biar senyum. Laki-laki dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat bidadari berapa? Berapa? 70. Gimana kalau Ustadz Abu dapatnya sekarang 70 istri di dunia? 70 nyalon 2 minggu sekali nyalon nggak mahal-mahal 200 kali 70. Minta dibeliin mobil yang sedang Agia 120 kali 70. Minta apartemen atau rumah petak 70. Semua minta dibeliin dinar yang 1 dirhaman 70 dirham. Ya. Apa enggak yang namanya rambut mulai hitam putih lagi ya dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Ternyata apa yang dijanjikan Allah di surga menjadi beban kita di dunia. Ya. Makanya dunia itu nggak bisa tadi untuk ngurusin 70 perempuan yang dijanjikan Allah aja nggak muat. Apalagi yang lain-lainnya. Ya. Ya. Kita lanjut bait kedua, falhamdulillahi dan bermula segala puji. Kenapa alhamdulillah artinya segala puji? Berarti segala puji itu berarti lebih dari satu. Waktu kita ngaji zaman pandemi sudah saya jelaskan. Ada yang masih ingat? Yang masih ingat umroh gratis. Ketemu di depan Masjidil Haram, Tawaf Sa'i tak bimbing gratis. Tiketnya ya cari sendiri, masa suruh beliin tiket. Kan tetap istilahnya umroh gratis. Umroh benar umroh Ya. itu. Ketemu di depan Masjidil Haram. Pas udah ya, pakai Allahumma anta salam, mulai Allahumma anta salam itu kan bimbingan. bimbingan. Ya, di depan Ka'bah doa gitu. Iya betul. Ternyata umroh itu gratis. Gratis. Yang baji mahal itu tiketnya Tiket pesawat. sama nginepnya. Umrohnya gratis. Umrohnya gratis. Nggak dipungut biaya sama askar di situ, nggak ada. Iya, Nggak iya. ada. Nggak ada kencelengan juga. Nggak ada. Paling itu suka ada oknum-oknum pas gunting dia minta Iya. duit, itu oknum. Alhamdulillah disebut segala puji karena keterangan ulama pujian itu ada 4. 1, Allah memuji dirinya sendiri. Bahasa Arabnya qadim ala qadim. Kemudian Allah memuji makhluknya, qadim ala kudus. Kemudian makhluk memuji Allah. Yang nomor 4, sesama makhluk memuji. Itu semuanya kembali kepada Allah. Maka disebut segala puji milik Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam. Itu Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji Nabi Muhammad berarti Allah memuji makhluknya. Kita memuji Allah. Atau saya memuji Ustadz Nas. Masya Allah Ustadz Nas sudah semakin sehat ya. Makanannya tapi tetap tidak boleh makan jeruk. Ya, jangan ngingetin ini namanya. Ya seperti itu. Itu memuji. Kalau saya memuji orang lain hakikatnya memuji Allah. Karena yang membuat sehat Allah, yang membuat sakit Allah. Sekali-kali kita menghina orang lain, hati-hati. Menghina yang menciptakan. Orang kok hitam banget. Siapa yang bikin hitam? Itu hidung apa kutil? Nah, udzubillah min dzalik, jangan begitu. Tapi katanya ada pujian yang dilarang itu, Ustaz. Apa itu? Memuji istri orang. Nah. Itu nggak boleh itu. Ya, itu bahaya itu ya. Kalau yang bab istri-istri begitu saya shodaqallahul adzim ya. Daripada habis ini saya dicegat sama Bu Yuni ya. Asal tahu saja teman-teman di YouTube ya, satu-satunya sahabat Ustadz Nasrullah yang dicurigai berbahaya saya. Jadi kalau ketemu saya beliau deg-degan ya. Ya, Al-Qadimi yang permulaan. Jadi kalau mengenal Allah itu harus qadim. Makanya selain Allah langsung bukan Tuhan. Karena salah satu sifat Tuhan itu terdahului tanpa ada yang mendahului. Kalau ada makhluk punya bapak atau punya ibu dianggap sebagai Tuhan, langsung Error. tertolak secara akal. Seperti Fir'aun ngaku Tuhan. Terus sebelum Fir'aun lahir, Tuhannya orang Mesir siapa? Iya, iya. Ya gitu. Contohnya Ini seperti udah dalam nazam ini Ya. nama sifat Allah udah masuk ya, ya? Al-Qadim, kemudian Al-Awal, ya. Ya. Sesuatu yang paling pertama, Al-Akhir, tidak ada yang mengakhiri, Al-Baqi yang kekal, bila tahawuli yang tidak pernah berubah. Kalau saya Ustadz Nasrullah berubah, rambutnya berubah. Berubah. Ya, sekarang sudah mulai pindah
dari aliran hitam ke aliran putih, ya, di sininya, ya. Naik tangga begitu mungkin 10 tahun yang lalu, jrek. Lari. Sekarang sampai sini langsung la haula wala quwata. Ya. Dan seterusnya. Jadi Allah tidak pernah berubah, ya. Ya. Tidak mungkin ada perubahan. Kita ikuti kebiasaan di pesantren, summa sholatu wassalamu sarmada, wallahu a'lam bishawab. Berarti itu untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Oh iya. Nah, kita baca ya sama-sama ya. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daibil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Nah, jadi ini adalah 4 bait awal, ya. Bisa disebut 8 atau 4, Ustaz? 4 ya. 4 atau 2 bait. 2 bait awal yang ya karena totalnya ada 57 bait. Ya. Ya, ada 57 bait dari Aqidatul Awam, ya. Nah, ini 2 bait pertama, ya, ini menyebutkan tentang pujian kepada Allah, ya, dan juga sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak mengucapkan 2 hal ini, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Apapun, ya, baik ya hal yang sifatnya wajib, nggak ada pujian kepada Allah, nggak ada sholawat, ya, kosong, ya, nggak terisi, ya. Begitu juga dengan maupun yang haram, yang halal, ya. Kalau yang halal, yang mubah, ya, disebutkan tidak disebutkan nama Allah, tidak disebutkan sholawat kepada Rasul, terputus, ya. Nah, ini apalagi ilmu juga begitu, ya. Mau setinggi-tingginya ilmu, kalau di dalamnya tidak ada pujian kepada Allah dan tidak ada salawat kepada Nabi, maka dia terputus. Maka kita mulai dari bait-bait awal ini, ya. Nanti baru kita masuk ke bait isinya, yaitu mulai dari wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibil lillahi 20 sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un lil basir wal mutakallimu lahu sifatu syab'atun taqdimu fa qudratun iradatun samun basar ayatul ilmu kalamun listamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin kafi'li. Nah, itu bait isi tentang ma'rifatullah atau sifat-sifatnya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bahas, ya, bait berikutnya, ya. Tadi sedikit sholawat nanti mungkin akan dijelaskan juga, ya. Kalau mau cepat ngajinya sambil punya salinannya, ya. Jadi salinannya nanti tadi yang dijelaskan Ustadz Ahmad Rashidin sudah ada syarahnya di situ, ya. Jadi nanti akan dikirim bentuk PDF-nya. Itu gimana Ustadz PDF-nya? Nggak apa-apa kan, itu sudah dihalalkan. Sudah dihalalkan. Itu perbedaan pencipta lagu sama pengarang kitab. Iya. Kalau pengarang kitab silahkan sebanyak-banyaknya. Zaman dulu orang ngarang kitab nggak ada royalti. Iya. Jadi itu sudah resmi diizinkan oleh pengarang juga penerbit. Ya, Bismillah. Saya ingin menggarisbawahi lagi sedikit dahsyatnya sholawat. Sholawat itu satu-satunya amal yang nggak pakai ikhlas pasti diterima. Nggak pakai ikhlas pasti diterima. Pasti diterima. Masya Allah. Ya, yang lain-lain harus ikhlas.
Oh iya. Jadi sholawat itu saking dahsyatnya, ini amalannya Allah dan malaikat. Sepakat para ulama diantaranya yang menyebutkan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah, sholawat itu satu-satunya amal yang pasti diterima. Misalnya kan begini, kalau kita nih habis sedekah, Ya. kita ngomong sama jamaah gitu. Maaf ya, bukan sombong ya. Tadi barusan saya sedekah Ya. 50.000, langsung tertolak. Ya itu menjadi ria. Ria. Ya. Oke. Jadi berarti dia ingin pamer Ingin amalnya. pamer. Tapi maaf ya, saya bukannya sombong ini ya. Tapi baru aja saya mengucapkan sholawat 10.000 kali. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tetap. Masya Allah. Termasuk kalau peringatan Maulid itu kan suka ada tampil sholawat. Tampil Ibu-ibu sholawat. ya, Iya. seragamnya beli terus. Sholawat ala Muhammad. Iya, Begitu besoknya fotonya nggak ada marah-marah. Kok foto saya nggak ada? Itu sholawatnya tetap diterima meskipun Sholawatnya dia tetap marah-marah. diterima walaupun marah-marah. Ya. Dalam riwayat lain, dalam istilahnya biografinya Imam Syafi'i ditulis oleh Imam Baihaqi. Imam Syafi'i itu, ya, Imam Baihaqi bertemu dengan Imam Syafi'i dalam mimpinya. Kemudian di dalam mimpinya itu Imam Baihaqi meriwayatkan Imam Syafi'i dimuliakan di dalam surga. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, apa yang menyebabkan kamu sedemikian mulia di antara ulama-ulama yang lain? Maka beliau Imam Syafi'i menjawab, karena sholawat yang saya tulis di dalam pembukaan kitab Ar-Risalah. Jadi karya Al-Um yang tebel-tebel itu tidak mengangkat derajat beliau di hadapan Allah. Justru yang membuat beliau itu menjadi tinggi kedudukannya di sisi Allah, karena setiap kitabnya selalu diawali dengan sholawat. Masya Allah. Maka siapapun yang punya buku, apalagi buku agama, sangat dianjurkan di depannya ditulisi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu insya Allah membuat kita sekali nulis itu punya amalan yang terus-menerus diterima Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga jadi amalan ini, bisa dibawa pulang ya. Ya. Bisa dibawa pulang, ini kan kaitannya dengan apa nazam ini. Kenapa Ya. ada abda'u bismillah kemudian summa sholatu wassalam ya. Ini yuk sama-sama kita jadikan amal. Ngaji, praktek, ngaji, amal. Setiap mau memulai hari ya, memulai WhatsApp pertama ya. Memulai WhatsApp pertama. Kalau WhatsApp yang berikutnya misalnya nih pagi-pagi kan gitu ya, udah selesai sholat subuh, zikir ya pagi petang ya, kemudian sudah selesai sholat duha, nah baru buka WhatsApp ya. Begitu ya kita ya. Buka WhatsApp-nya baru setelah duha. Enggak, bangun tidur. Bangun tidur langsung tidur periksa. terus begini kan refleks. Langsung. Ya, praktek. Ada WhatsApp, Langsung, ya. padahal baru jam 3. Iya. Bahkan jam 3 kurang 20. Jam 3 kurang 20. Ayo tahajud Iya. ya. Nah, jadi itu WhatsApp pertama. Nah, kita jadiin sebagai amal soleh bagi kita para jamaah ikram, langsung ba'da tahmid was sholawat. Paling ringannya itu. Ba'da tahmid was sholawat, baru kemudian ngetik. Ya. Misalnya nih kalau kita lagi mau ngirim surat ya, Pak Agus itu kan suka ngirim surat cinta sama istrinya, ya kan? Nah, dulu nulisnya pakai kertas ya. Ya, Assalamualaikum ya. Kertasnya yang wangi itu. Wangi itu. Ya. Ya. Jadul banget. Ya, amplopnya air mail. Oh, iya. Ada pinggirnya biru, Iya. biru merah. Terus perangko. Iya. Perangkonya apa ini? Iya. Yang Monas itu loh ya. Nah, tulis di situ ya ba'da tahmid was salawat. Wahai kekasihku. Wah, jadi ada tulisan ba'da tahmid was minimal begitu. Kalau seandainya ya, yang kalau sekarang ini ya ini abda'u bismillah ya. Nah, ini adalah ba'da tahmid was salawatnya Kiai Ahmad Marzuki. Saya ingatkan ya, ada kelihatannya sholawat tapi bukan sholawat. Apa itu? Kita kalau nulis shollu ala nabi, itu bukan sholawat. Shollu ala nabi itu seruan. Enggak, itu ngajak orang sholawat. Ya, seruan orang untuk Ya, bersolawat. jadi jangan sampai kita ngomong shollu ala nabi, shollu ala nabi. Kita hanya dapat pahala menyeru, Ya, tidak dapat pahala sholawat. Sama tadi Ustadz Nas ngomong ba'da tahmid wa sholawat. Ya itu sholawatnya belum ada itu. ya. Ya. Jadi maksudnya Ustadz Nas sebelum ngapa-ngapain tulis di depannya Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad, terus utangmu mau kamu bayar kapan? Misalnya begitu ya nggak? Iya, itu. Iya, gitu. Ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maaf ya, saya mau nagih hutang ini ya, nagih amanah ini. Tapi kan minimal insya Allah dengan sholawat itu dibukakan kan? Iya. Berkah. Ada lagi yang menarik, satu sholawat dibalas berapa? 10. Keterangan ulama, sholawat Allah satu untuk kita lebih baik dari seluruh amal kita sejak balik sampai meninggal. Masya Allah. Solawat Allah satu Untuk kita. Untuk kita. Kan janji Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah membalas 10 solawat. Dan solawatnya Allah kalau ditimbang dengan amal Rasidin sejak umur 15 sampai mungkin nanti meninggal 115, wallahu a'lam ya, maka tetap lebih berat solawatnya
Allah. Ya iya. Ada. Yang mengucapkan langsung Allah. Iya. Ya, ya, ya. Tapi itu bisa kita wujudkan dengan kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang bersalawat kepadaku 1, Allah bersalawat kepadanya 10. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan sholawat itu sesuatu yang spesial. Kenapa? Waktu Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat. Waktu Allah memerintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Waktu Allah memerintahkan kita haji yang perlu duit puluhan juta, bahkan ratusan juta, haji. Tapi begitu Allah menyuruh, memerintahkan kita sholawat, Allah sudah lebih dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Yusollu itu fi'il mudhari', present continuous tense katanya kalau dalam bahasa Inggris. Kemarin Allah selawat, sekarang selawat, besok selawat sampai hari kiamat. Maka kalau kita bersolawat itu kita sedang membersamai Allah. Kalau ingin bersama Allah salah satunya solawat. Masya Allah. Solawatnya Allah rahmat, solawatnya Allah malaikat memohonkan rahmat. Terus ada pertanyaan, kenapa Nabi sudah mulia masih perlu kita mintakan? Sebenarnya itu Allah ngajarin kita untuk nyari luberan. Ini ada air, sudah begini, kita tuangin air, maka air itu tumpah ke kita. Begitu. Mungkin itu ya, sebagian. Terakhir ya, kita ucapkan ya. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ahmad Rashidin yang telah membimbing kita untuk menyelami Aqidatul Awam ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di studio ya, yang ada di rooftop ini, yang ada di Musalla Magnet Rezeki Center mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita baca ya. Dan insya Allah kita akan kembali lagi di kajian kita di pekan depan ya, Ikram. Intinya apapun yang terjadi, Ikram selalu harus ada ya, apapun yang terjadi. Jadi sekarang Mas Aang nih selalu nanya, Ustadz Ikram ada ndak gitu ya. Ustadz Ikram ada ndak ya. Pokoknya sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Karena pekan kemarin Anda ngisinya dari Parepare Ustadz ya. Dari Parepare. Ustadz ya. Ali dari Ustadz Mekah. Ali dari Mekah ya. Ya Ustadz Abus di sini. Jadi apapun yang terjadi insya Allah. Jadi begitu Bu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua ya. Walaupun bajunya udah bekal banyak-banyak ya. Kemudian salawat, kemudian nggak ada fotonya, tetap salawat ya ya, nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang ada di YouTube. Ada 300 orang yang bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini masuk ke dalam hati kita. Dan ilmu ini bukan ilmu sederhana ya. Walaupun kita berusaha membahasnya dengan kajian yang ringan ya, tapi ilmu ini menjawab semua ya. Apapun yang keraguan-raguan yang ada orang di luar gitu ya, nantinya akan terjawab semua ya. Apakah ya ini Tuhan, apakah ini Tuhan? Kita nggak perlu ragu-ragu lagi ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskannya di dalam ya, dalam kitabnya dan dijelaskan oleh para ulama, termasuk salah satunya Aqidatul Awam. Ustaz, mungkin sedikit kita tutup dengan doa Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahwat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna fiha aqsal ghayat fil kharati wal hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, kami senantiasa memohon kepadamu, tolonglah kami sebagaimana Engkau menolong orang-orang yang soleh, yang hati kami mudah berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Ya Allah, hujamkanlah keimanan kami yang paling sempurna, karena kami mengaku beriman, berkumpul dengan orang beriman,
Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang ada nifak. Sekecil apapun kami beriman, mengaku beriman, namun kesempurnaan kami, iman kami tidak sempurna. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal kami amal yang Kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau menguji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Jadikanlah diri kami, anak keturunan kami, sahabat, saudara, dan murid-murid kami yang belajar bersama kami menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan. Kami berlindung dari kebodohan yang mengantar kami kepada keburukan. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk kembali berziarah ke kota Mekah dan Madinah. Limpahkanlah kami rizki dan keselamatan dengan segala kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kami berlindung dari kemalasan yang membuat kami jadi miskin. Kami berlindung dari kewajiban yang tidak kami bisa tunaikan. Maka tolonglah kami menjadi orang-orang yang tangan kami di atas, bukan tangan kami di bawah, karena mengharap bantuan dari siapapun kecuali dari sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.